Boy Channel, cerita ojol, ojol punya cerita. Jadi sore ini kita ada di markasnya apa nih bang? Bamser. Bamser. Apa itu Bamser bang? Bamser Barisan Maxim anak Medan sekitar. Barisan Maxim anak Medan sekitar. Oke. Jadi sore ini kita bakal ngulik tentang komunitas Bamser. Boleh pak ya? Boleh. Ini dengan ketua sendiri nih, ketua Iya, Bamser sendiri. iya. Dengan ketuanya siapa namanya? Erik Kurniawan Saragi. Erik Kurniawan Saragi, asik. Boleh bang, sedikit diceritakan tentang Bamser nih bang? Boleh? Boleh lah bang. Kami Bamser terdiri, tanggal berdirinya Bamser itu di tanggal 13 ya, 13 bulan 10 2020. Jadi berdirinya Bamser ini memang banyak lika-likunya. Lika-likunya itu kami sebelum dari Bamser itu dari Mafia. Itu family. Mafia ini apa nih? Maxim. Mau Maxim juga? Maxim, juga, gitu. komunitas Maxim sebelum dari Bamser kami dari Mafia. Jadi terbentuknya di Mafia itu kena recok-recok kubunya banyak yang dibuangin. Kami termasuk anggota-anggota ini banyak yang dibuangin dari Mafia. Dari Mafia itu kami terbuang sekitar ada 20 anggota semua yang dibuang dari Mafia. Kita nggak perlu sebut orangnya siapa dari Mafia, yang penting kami udah terbuang. Terbuang kami. Kaum terbuang nggak ya? Terbuang kami buat komunitas sendiri. Kami buat komunitas itu pertama sebelum Bamser itu Garuda. Garuda apa tuh bang? Garuda. Garuda itu gabungan GMC. Iya. Maxim Club. Gabungan Maxim Club, GMC gitu. GMC. Jadi udah selesai itu banyaklah tantangan kami itu buat Garuda itu, banyak tantangan. Ada yang diisukan kami yang bermacam-macam lah di Garuda itu, udah gitu banyak kejadian kecelakaan gitu. Jadi di saat kayak gitu kami berunding, ada berapa orang kami berunding, jadi nggak kami bahas kan gitu masalah orang itu kan. Dah berunding kami buka lah dengan catatan berapa anggota itu kami buat atas nama Bamser. Itu ada juga diantaranya itu termasuk Anjas dari BOJ. Anjas BOJ, Binjai ya? Binjai. Dia pun dia kan dari Maxim juga, tapi masih naungan di Bamser kan gitu. Dia masih ada masih. Itu kami buka kompromi kami kompromi, itulah terjadinya lah Bamser itu di tanggal 13 itu. Berdirinya di tanggal 13 itu masuk kami banyak lika-likunya, terakhir aman lah, kami udah nggak ada masalah lagi ya, terdirilah Bamser. Udah gitu kami buat base camp, diusir sana usir sini, nggak ada yang betul base camp ini. Emang di mana pertama tuh bang? Di Iskandar Muda. Iskandar Muda. Iskandar Muda tergeser karena ada tempatnya itu ditempatin orang Bank BJB. Oh iya. Tahu, Jadi tahu. kami menyingkir, pindahlah di rumah Jalan Panci karena itu cocok. Ditengoknya, kita tengok itu cocok, masalah orderan apa semua di situ lumayan gitu. Pindahlah kami situ. Berapa bulan kemudian ada anggota juga dapat di Sepadang ini. Dapat apa nih? Dapat tempat Dapat gitu. lokasi. Oh, dapat tempat. Dapat Yang inilah ya lokasi sekarang ini. untuk base camp gitu. Jadi disitulah saya tengok 1 hari 2 hari saya tengok orderan di sini cocok, makalah pindahlah saya kemari lagi untuk Bamser base campnya di sini. Ya berarti 3 kali pindah komunitas, 3 kali pindah base camp. Wah, angka 33 cocok nih bang. Pasang terus. Jadi kami kalau di Bamser ini udah banyak lika-likunya lah, terutama Waka sendiri. Oh abang nih Waka. Ya. Dengan bang apa tuh bang? Bang Putra bang ya. Jadi Abang nih URC juga? Iya bang. Oh ada juga logo-logonya nih. Oke asik. Nah ini kita bahas ya bang ya. Kita bahas Bamser dulu nih bang. Jadi memang di Bamser itu kami dulu itulah biar tahu kalian. Kami banyak memang dicat. Ya banyak lah, banyak macam lah.
tapi intinya kami nggak goyang. Asik. Iya itu. iya iya. Bilang sama rekan-rekan ini semua, yang penting kita maju. Apapun ceritanya kita maju. Jadi pembahasan yang kami utarakan sama anak-anak ini semua, ya sampai sekarang berhasil. Dan masalah orderan untuk saat ini, ya masih gitu-gitu aja nya. Tapi memang ada yang anyep juga, ada yang lumayan juga kan gitu. Berarti MXM ini ada juga anyepnya ya? Ada juga. Ada cerita nggak anyep pun ada. Aku pikir di hijau-hijau aja ya. Ada Kuningnya juga. anyep juga ya. Ada juga di Maxim ini ada juga gitu. Bukan nggak ada. Jadi banyak, ada berapa orang itu anggota yang anyep, kadang ketua anyep akun tuh ya. Yang namanya ini ketua tanggung jawab. Asik. Kan Iya gitu. iya iya. Kita usahakan juga nanti kalau nggak bisa kantor, waka ke kantor lah, uruskan anak-anak ini. Nah, Oh kantor MXM di mana bang? di Jalan RA Nasution. Nasution ya, Nasution. Oh masih yang di komplek itu ya? Iyalah komplek itu. Oke. Jadi disitulah nanti waka, memang kami ada berapa admin udah bagi-bagi tugas gitu. Khususnya udah ada bagi tugas semua masing-masing lah. Jadi urusan ketua tuh internal di Godam, di Bamser. Oh, di Bamser. Gitu. Nah, itunya. Maka kami pun udah bergabung itu sempat kami dipanggil Padli itu melalui Anjas, suruh bergabung di Godam kan gitu. Oh, mandi MX Bamser ya? Bamser nih masuk juga di apa namanya? Godam ya. Oke. Jadi dipanggil sama Padli itu, kami dipanggil di Jalan Cipto. Kan Jalan Cipto tuh ya. Yang di mana? Ciditiro. Ciditiro. Di situ dipanggil itu, kami dipanggil ditanyakan memang kalian siap bergabung di Godam. Kami agam Jubir. Iyalah di rumah apa itu. Jadi disitulah kami dipanggil, di Padli ditanya, Padli bertanya, siap nggak kalian? Siap. Memang nggak ada aliansi lain? Tidak. Jadi itu kami kemarin tuh sebelum masuk Godam ada satu lagi aliansi. Itu disuruh paksa kami suruh masuk di situ. Gitu. Tapi kami nggak mau. Karena kami lihat aliansi itu apanya itu belum jelas. Jadi kami tidak mau yang namanya masuk di aliansi yang tidak jelas. Asik, berarti Kan Godam gitu. jelas nih kata bang ya. Kalau Godam memang betul-betul jelas. Iya. Dari dulunya kayak waktu di ojol udah tahu itu Godam gimana gitu. Kan gitu. Jadi maka bilang sama anak-anak, orang ini bilang kita masuk di mana, ketua kita masuk. Udah, kita masuk di Godam. Asik. Nggak ada masuk di sini ketua. Nggak ada, kita masuk di Godam. Udah fix. Itulah pertemuan lah di Godam. Ya, ini agak melebar nanti berarti kita ke Godam. Ini kita bahas Bamser dulu nih bang. Gitu. Kalau Bamser sendiri itu berapa anggotanya bang? Bamser untuk saat ini ada 30. Wih, banyak. Kepengurusan ada juga nih. Kayak abang tadi ada ketua ya, ketua, waka bendahara, sekretaris ada juga. Ya. Termasuk abang ini juga di WRC-nya, WRC Aliansi tadi ya. Kami di Godam di Bamser itu ada 10 admin. Bamser 10 admin. Ada 10 admin. Ketua, bendahara, wakil ketua, sama koordinator. Kalau sekretaris nggak ada. Kenapa saya nggak buat sekretaris? Karena ini kan komunitas, grup. Bukan organisasi. Iya. Kan gitu. Kalau organisasi itu kan kita buat surat. Kalau komunitas kan nggak ada. Antara kekeluargaan ini semua, saling kebersamaannya kan itu. Maka nggak ketua buatlah yang namanya sekretaris tadi ya. Jadi di bidang-bidang itu udah ada semua. Dengan tanggung jawab masing-masing. Masing-masing udah ada. Iya, benar, Ketua ada tanggung jawabnya, wakil ketua udah ada tanggung jawabnya. Bendahara udah ada tanggung jawabnya, di koordinatornya udah ada tanggung jawabnya. Koordinator sendiri kalau di Bamser sebagai apa dia? Urusan lapangan anak-anak. Jadi misalnya ada laka, jadi misalnya ada undangan, orang itu lempar. Jadi kalau orang itu tidak menghadirinya, ketua kan ada, wakil ketua ada. Oh gitu. Berarti di atas ketua ada koordinator gitu? Ada. Ada koordinator. Penasihat pun ada. Penasihat juga lain lagi tuh. Ada. Lain lagi. Berarti banyak juga bang ya. Strukturnya berarti ya.
anggota 36, banyak juga ya. Tadi apa nih? Bamser barisan Anak Medan barisan anak Maxim Medan sekitar itu. Betul. Kira-kira banyak ya kalau di base camp ini kita bahas base camp ini Bang. Ini base camp bayar nggak Bang? Enggak. Gitu. Nggak ada uang bulanan gitu untuk base camp. Nggak ada. Kalau base camp kami memang sukarela orang ini, memang orang ini memberikan di sini, kami pun bersyukur dapat base camp, tidak biaya apapun sedikit pun nggak ada. Nggak ada. Maksudnya wajib beli gitu atau store sekian? Nggak ada juga. Yang penting kan anak-anak ini asal datang kan minum makan itu memang udah saya suruh. Kan gitu. Kita udah dapat tempat, yang namanya kita dapat tempat ya kita beli lagi dari luar ya. Minum tetap ada gitu. Jadi anak-anak ini tetap minum, makan tetap di sini. Ini Bamser memang menjadi komunitas pertama yang berwarna lain nih kita wawancara ini di konten kita nih Ketua. Cerita dikit tentang FXM ya Wah. Ini Ketua di Bamser sendiri juga aku bahas dulu. Ini memang semua yang 30 anggota ini memang bermain di FXM aja atau ada lagi yang kayak yang ada dua tuh ada. Yang orange juga ada yang dua, satu di Grab, satu di Gojek. Oh gitu. Nah, itu akun mereka sendiri kan gitu. Kalau Desmond ini dia akun temannya, berarti akun itu akun joki. Oh, oke. Nggak ada larangan gitu. Ini kita nih di Bamser nih memang harus main ini gitu. Nggak boleh nih main kayak gini. Nggak ada ya. Kalau aku sebagai ketua nggak ada ngelarang anak-anak ini mau main apa, nggak ada. Aku bebaskan. Yang penting kan cari makan. Iya. Gitu. Itu yang utama ya. Jangan sempet periuk itu terbalik. Orang ini memang masih lajang-lajang ya, kan gitu. Itunya yang utarakan. Yang penting saya minta sama orang ini setiap kopdar wajib hadir. Kalau harus ya. Harus. Dalam 3 hari, dalam 3 kali nanti kopdar. Kami kopdar itu buat sebulan sekali. Dalam sebulan sekali itu memang dia nggak ada datang, itu kami keluarkan. Sekali nggak datang, keluarkan. Nggak ada cerita main keluar aja ada. Kejam atau tegas atau apa nih sekarang? Menurut ketua? Kita buat ketegasan aja. Tegas berarti coy. Bukan kejam. Kita nggak bisa kejam. Iya. Kita bukan organisasi, itu intinya. Kekeluargaan, balik lagi ke kekeluargaannya. Kita kekeluargaan. Kita kan komunitas ini untuk saling mengerti, saling berbuat apa. Komunitas ini kan nomor 2 ini. Nomor 1 itu kan keluarga. Tetap keluarga Bang ya. Kalau tujuan kembali diadakannya lah komunitas. Tadi kan 2 kali nih dari Mafia pertama, habis itu Garuda apa GCM tadi ya, itu GMC masuk lagi ke Bamser. Tujuannya apa sih Bang? Membentuk sebuah komunitas gitu loh. Selain kita bilang kekeluargaan. Karena kalau kekeluargaan aku bilang itu udah rata-rata. Ini sih memang tujuannya gitu. Ada nggak nilai lain didirikan sebuah Bamser ini? Suruh jawab aja nih Wak. Coba Waka ya. Waka. Untuk sering minta kelanjutannya. Kita buat ini Bamser ini untuk tujuannya untuk mempererat silaturahmi kebersamaan para ojol. Iya. Jadi mereka kan masing-masing kan banyak yang sebagian kuliah. Di samping itu mereka membantu untuk orang tua juga. Dan orang ini bisa mengumpulkan uang juga untuk pembiayaan kuliah ini ataupun kosnya masing-masing. Jadi makanya saya buat kayak gini Bamser ini. Inilah bukti kami bahwa kami ini dari awal terbenturnya kami perpecahan dari Mafia, dari Garuda, banyak ya kali-kalikunya, gerasak-gerusuknya, dan kami akan membuat suatu grup Bamser ini yang kami ciptakan ini untuk namanya Bamser Barisan Anak Maxim Medan sekitarnya, untuk khusus di Medan. Ada tambahan lagi Bang? Itu berarti tetap kekeluargaan juga jadinya ya? Tetap keluarga juga ya? Berarti nggak ada nilai lain selain kekeluargaan komunitas ini? Apapun namanya itu dikatakan itu kekeluargaan.
baik pun kita di dalam keluarga maupun kita di dalam komunitas itu tetap di dalam kekeluargaan. Oke, siap Bang. Kalau kita ambil dari logo, ada nggak artinya logo itu? Arti logo itu ada. Sebelumnya kita buat itu arti logo itu, inilah pahitnya getirnya kami menjalankan suatu visi dan misi kami ini. Visi dan misi kami ini kami buat, inilah gimana kita bisa harus bangkit seperti saya dulu masuk di komunitas lain, tetap gitu juga ya kan, di ojo-ojo lain. Dan inilah kami akan merintis untuk menggalakkan, untuk membina generasi penerus anak Indonesia di Medan ini. Iya, tinggi, luas berarti luas. Jadi gini. Masuk lagi tua. Ini gini. Asik nih. Jadi logo Bamser itu kan tangan. Iya benar. Tangan. Salaman. Ada sempet ocehan dari family itu bilang, cemana itu katanya kalau logonya itu bisa kayak gitu katanya. Jadi logo Bamser itu tangan itu mencampurkan antara Maxim dengan Grab atau Gojek kan gitu. Sempet itu terbunyi memang dari bendahara pengurus dari mafia itu kemarin, mana mungkin orang itu bisa menyatukan antara driver aplikator lain. Tapi itulah yang kami buat. Tangan itulah artinya. Jadi tangan itu artinya jabatan tangan itu sesama driver. Untuk Sumatera Utara sesama driver saling berangkul tangan. Asik. Kalau bintangnya kenapa bintang 3, Wak? Kenapa nggak bintang 5? Kan bintang 5 tuh lebih wow itu. Kenapa bintang 3 dia? Ayo maka. Kalau kami telusuri di bintang ini, kalau bintang 5 itu adalah panglima. Oh gitu. Oh iya. Jadi kita nggak mungkin sama rata sama panglima. Lambang masih baru gitu. Bukan. Jadi karena kita buat itu bintang 3 itu, itulah kunci 3 itu. Oh karena tadi 3 nih, 3 pindah. Itu berarti dia. Betul boleh cakap lakukan. Kunci 3 itulah bintang. Oke, siap Bang. Dan logonya itu seperti gambar logonya Koramil. Ya, aku lihat mirip. Itulah dia, makanya kami buat itu bintang 3, nggak mungkin bintang 5. Itulah kami buat. Oke, siap. Kita bahas kuning dulu boleh Bang ya? Boleh. Kita bahas kuning nih. Kalau dari sistem MXM sendiri gitu, gimana ya? Kalau dari sistem MXM ini, maksud aku sama nggak dengan yang hijau gitu loh? Ada juga nggak bonus gitu? Bonus ada nggak di MXM? Kalau di kuning ini yang namanya bonus itu tidak ada. Jadi di kuning ini sistemnya sistem cash. Cash itu jadi banyak pun kita itu tergantung diri kita. Mau rajin kita banyak kita dapat. Enggak rajin kita ya segitu yang kita dapat. Jadi masalah bonus itu di Maxim itu belum ada. Belum ada ya. Kalau masalah potongan gimana Bang? Kalau potongan dia relatif. Nah, dia per tarif. Dia misalnya ini 8.000 itu dia 11.000. Kalau naik dia 85 atau 9.000 itu 11,5. Dia naik dengan tarifnya itu gitu. Dengan terakhir sampai 15%. Jadi potongannya? Ya. Oh gitu. Berarti dia nggak flat kayak kalau yang hijau ini kan flat nih 20% gitu. Kalau di FX ini enggak. Kalau di kuning dia enggak. Per kilo dia. Dia main gitulah dia. Pokoknya 11, 11,5, 12, 12,5. Pokoknya finishnya itu 15. Jadi mau ongkos besar 15% finish. Oh gitu. Berarti 15 paling besar yang 15%. Jadi dengan harga nanti mau jauh dari 50.000, ongkosnya tetap dia 15% potongannya ya. Berarti kecil ya potongannya Bang ya? Itulah. Mungkin itu yang menjadi kecemburuan dari si ijo, kawan-kawan ijo kita ya.
Tapi sebetulnya nggak bisa lah kita cemburu sana cemburu sini. Namanya aja kita bukan apa, sama-sama kita nyium aspal itu. Iya, Jatuh pun yang tetap salah nyium juga aspal. bukan kita. Kalau Bamser sendiri kan ini komunitas gitu bang. Dengan aplikator NXM sendiri itu gimana nih statusnya? Kalau di Kuning, komunitas Bamser ini kalau di kantor tetap ada nama Bamsernya, kan gitu. Tetap diakuin orang itu Bamser itu ada. Tapi kalau di pusat, yang namanya di pusat itu komunitas itu tidak diakuinya. Tapi kalau untuk wilayah Medan atau Sumut, Bamser itu diakuin di kantor Kuning. Itu cabangnya lah ya. Karena kenapa ketua bilang kayak gitu? Karena itulah. Karena orang itu buat kayak gitu supaya komunitas ini jadi apa ya dibilangnya? Jadi dimanfaatkannya sama orang itu. Masih terlalu jauh nih mata. Oke. Dimanfaatkannya kalau misalnya orang itu ada event, ada misalnya pokoknya event lah yang mau dibuat tadi mana gitu. Jadi komunitas inilah yang disuruh. Berarti ada peran komunitas dari jadi disuruhnya misalnya entah buat menempel-nempel spanduk gitu. Komunitas lah yang dipanggil orang itu dengan catatan ya yang udah berbaur membawa nama Maxim. Iya. Jadi itulah yang dimanfaatkannya sama orang kantor. Kalau bicara keluhan nih, kan kalau yang selama ini kita komunitas tuh hijau tuh ada sih ngerasain keluhan dengan sistem orderan gitu, pokoknya dengan berpihak dengan aplikator lah gitu. MXM sendiri dari ojol mereka gitu, termasuk Bamser, Anda nggak ngerasain keluhan dari sistem orderan atau yang berhadapan dengan aplikator? Ya pasti ada. Contohnya di mana? Soalnya aku belum pernah dengar nih. Kalau masalah itu pasti ada. Contohnya kita masalah sistem. Karena ada di sistem mesin ini, kalau di awal-awal kemarin itu di jam-jam 4 atau jam sibuk itu rusak. Jadi sistemnya rusak, mau nanti dia double, nanti orderan itu nanti yang masuk itu mau sampai 100-an. Jadi kalau nanti masuk nanti itu orderan, kita terima, dia nggak mau konfirmasi, itu pun nanti udah dikonfirmasi nggak mau, itu pun nanti kena kita. Yang namanya penolakan otomatis. Oh gitu. Nah, itu kan sangat pengaruh. Nanti kita lapor di kantor pun nggak ada artinya. Bahwasanya jawab orang itu enak, itu sistem. Gitu. Kembali ke sistem ya. Dan nggak jauh beda jawabannya dengan yang lain-lain. Gitu, kembali ke sistem. Masalah orderan pun gitu juga. Ya, saat ini orderan pun ya ginilah. Ada yang dapat 4 saat dari pagi. Ya nggak tentulah. Sekarang tengok lokasinya sekarang. Lokasi mana yang rame ya pasti rame gitu. Oke, siap. Tadi abang ketua ya. Aku manggil ketua aja lah ya, biar lebih akrab ya kan. Tadi ketua nyebut ada godam saya juga nih. Terus abang ini tadi ini pakai baju yang uniformnya dari URC Aliansi nih. Ini Bamser berarti gabung ke Aliansi itu. Gabung. Memang mau solid ke aliansi itu. Oh gitu. Kita udah sepakat memang Bamser ini memang solid ke aliansi Godam. Apapun ceritanya tetap ke Godam. Gini loh bang. Setahu aku tuh kan Godam itu dulu kan masih hijau semua nih gitu. Merasa minder nggak sih yang kuning ini untuk bergabung ke mereka gitu? Atau udah ada pembicaraan itu? Atau sejak kapan nih Godam menerima menerima komunitas yang berbendera lain? Gitu deh. Itu pas Kopdar Akbar di Tembung itu tanggal berapa itu ya? Disitulah kita diterima sama Godam bahwasanya baju kuning ini udah masuk di Godam kan gitu. Dan itu pun sempat kami berundingkan lagi, kami bicarakan di Godam itu kan barisan Gojek Medan sekitar. Ya itu kan ya gitu. Panjangannya ya benar sekarang. Jadi dulu. Jadi kan kami bahas itu si dari admin itu bilang itu bakalan diganti barisan ojol Medan sekitar. Oh gitu. Kan jadi itu. ojol sekarang ya, enggak
nggak aplikator lagi gitu lah. Karena Ya, kan ya, dia dibuat ya. ojol, berarti kalau yang namanya ojol berarti kan Udah Maxim semua, kan udah iya. bisa masuk di situ kan gitu, baju kuning mau baju Kalau apa pasti mindernya gimana? Mindernya minder nggak sih kuning yang baru gitu kan? Baru terus ikut nih gabung ke hijau gitu. masuk. Kalau pertama kita bergabung memang minder. Ah, itu dia Kan kan gitu. Karena hijau semua nih rata-rata gitu. Ini yang di dalam semua hijau kan gitu. Sempat ada pembahasan itu dari komunitas yang udah masuk di yang kuning, sempat bilang ya kami ini kayak macam anak tiri katanya kan. Oh gitu, sempat juga ada gitu ya. Iya, iya. Ada sempat pembahasan gitu. Datang admin Godam bilang yang bilang Keren itu anak tiri siapa katanya. Jadi kita itu nggak ada anak tiri, semua sama yang namanya ojol. Iya benar. Nah, jadi disitulah kayak saya sebagai ketua memainlah seketiap di komunitas. Berarti juga udah singgah lah ya ke yang base camp hijau. Nah, udah singgah. Tujuan kalian nih yang kita bilang masih baru gitu di Godam sini kan, aku udah sedikit banyak tahu lah tentang Godam gitu. Tujuannya apa sih bang gitu? Masuk ke aliansi gitu. Kenapa kalian nggak buat aliansi sendiri gitu? Kalau yang khusus kuning gitu. Kalau aliansi di kuning itu ada. Oh ada juga. Ada juga. Itulah dinamakan Imakom. Imakom apa nih? Ikatan Maxim Medan Sekitar. Oh gitu. Itu aliansinya. Gua apa? Organisasi besarnya lah ya. Itulah di Imakom. Tapi kan misi-misi Imakom itu kan statusnya kan nggak jelas. Misinya itu orang itu pun apapun kita nggak tahu. Oh masih gantung gitu. Kenapa ketua bilang itu misinya nggak tahu? Sempat orang itu kopdar 3 kali kopdar yang dibahas sama orang itu pertama armada. Armadanya apa? Ambulan. Ambulan. Itu nyatanya pun sampai sekarang itu yang namanya armada ambulan nggak ada. Sampai sekarang memang nggak dipisahkan orang. Berarti bagi bangsa sendiri itu nggak jelas nih gitu ya kan? Berarti Godamnya jelas. Seyakin itukah abang dengan Godam? Kalau kenapa bilang Godam itu kami mengakuin Godam itu jelas? Satu, kita masalah laka. Laka ya ini laka nih aku bahas. Berarti kita ngerempet nih ke URC nih gitu ya. Selama ini kan yang mereka tangani itu kan hijau nih kan gitu yang rata-rata. Masya Allah lewat lagi. Terus dengan MXM sendiri nih gitu, karena kan yang hijau ini udah ada nih armada ya, ambulan gitu. Nah MXM kan belum, nggak ada lagi tuh keminderan dari situ gitu loh. Kalau kami yang kuning, kalau masalah itu nggak ada mindar pun sikit nggak ada. Ya udah pasti dong, kalau umpamanya yang kuning jatuh nggak bakalan datang ambulan nih. Iya. Itu udah nerima nggak dari situ? Itu kami udah terima. Oh gitu. Dengan catatan kemarin tuh sempat ada pembahasan kan gitu. Pembahasan kalau memang kuning ada laka, tetap turun orang itu. Yang penting penanganan pertama Ya, tetap dilakukan oleh mereka nih semua gitu. Oke siap. Jadi itulah intinya. Karena itulah kami di Godam di Bamser ini bergabung sama Godam itu. Dan satu, kami itu bergabung sama di Godam itu hanya untuk mencari persahabatan. Persahabatan lagi ya. Yang Memperluas paling lagi banyak. persahabatan. Oke siap. Supaya meluas. Udah berapa sih bang komunitas di Godam sekarang bang? Termasuk yang baru-baru nih gitu. Termasuk yang udah masuk nih yang kuning gitu. Kalau yang kemarin 73, masuk kuning 3 rasa 76 kan. Jadi udah besar juga lah ya. 76 komunitas nggak salah ya. Udah besar juga berarti Godam. Ya, asik. Iya. Kalau URC sendiri nih. Kita balik lagi ke URC nih. Abang tadi di URC ya? Tanggapan kawan-kawan yang lain yang kan ini baru nih kuning bergabung di URC-nya Godam yang selama ini berdominan kita bilang bermain di laka yang berwaju hijau gitu. Abang sebagai URC minder nggak? Tadi aku tanya ketuanya nih, sekarang URC-nya gitu. Ya awal-awalnya sih minder sih bang, apalagi waktu pertama kali ada laka datang ya masih minder bang, karena belum ada yang dikenal ya kan. Iya. Masih menyendiri gitu bang. Tapi udah mulai belakangan hari ini ya udah mulai membawa diri lah bang. Gitu. Kalau dari penanganan URC sendiri, nah ini abang kugas nih tadi. Dari penanganan URC sendiri nih, oke lah kita bilang tadi ketua udah jelasin, Bamser udah terima. Kalau ambulan mungkin mereka belum dapat.
dari yang berbaju kuning tuh. Nah, abang sebagai URC yang berbaju kuning, gitu. Kalau ada kawan kita yang kuning laka gitu kan, apa sih respon abang yang abang lakuin terhadap sahabat tadi? Ya, yang sejauh ini bang, yang udah pernah ada laka gitu ya, karena ambulan gak ada kan bang, ya kita harus cari inisiatif yang lain lah bang. Gitu. Misalnya dia mau diantar ke rumah sakit, entah ke rumah dia, ya kita sebagai WRC harus sigap juga bang. Entah kita naikkan ke beca, entah ada teman yang punya mobil kita naikkan. Oke, siap, harus siap. tetap kita tangani. Benar. Nggak salah pilih ente URT-nya lah ya. Sebelum ditunjuk, mungkin nih ketua bang Erik kan nunjuk abang nih. Bang apa namanya tadi? Bang Desmond bang. Bang Desmond ini sebagai perwakilan URC dari Bamser di Godam gitu. Iya bang. Begitu dicalonkan ada nggak apa namanya pelatihan gitu dari mungkin ya dari admin URC-nya gitu sebelum masuk gitu. Sebelum masuk sih ada sih bang ya sedikit penjelasan gitu bang mengenai WRC, baru tanggung jawab WRC, baru ya nanya ke diri saya kembali, saya memang udah siap untuk jadi relawan. Iya. Ya gitu bang, makanya ada dikit bekal lah bang, baru ya bekal selanjutnya saya sendiri di dalam yang belajar di lapangan ya. Iya, siap. Belajar di lapangan juga bang. Oke bang, thank you bang. Itu Godamnya dari Bamser ya bang ya. Dari Bamser sendiri berapa perwakilan WRC? Kan kalau yang aku tahu nih ada kemarin 3 perwakilan perkumpulan. Dari Bamser sendiri berapa? Dari Bamser itu ada 4. Bamser 4. Dari Bamser itu perwakilan WRC itu ada 4. Ada 4 itulah yang satu masih di kampung dengan dia pembahasan dia katanya cuti lah ya, cuti. Ya gitu. Oke, kita okekan. Memang dia udah itu permintaan dia sendiri kan gitu. Memang dia mau solid di Godam dan mau bergabung di WRC untuk Godam, ya kita okekan karena itu kan permintaan dia kan gitu. Dan itu pun saya sebagai ketua nggak sembarangan memilih kan yang betul-betul siap gitu. Kalau memang dia nggak siap, kita tengok juga kinerja dia di lapangan. Benar. Berarti apa namanya? Review lagi lah ya, gitu ya. Jadi kalaupun memang yang 4 ini, kalau memang pun dia nggak bisa bekerja, hanya 1 orang di antara 4 orang ini, itu yang 3 itu bakalan ketua ganti. Diganti berarti, bukan dikeluarkan ya? Nggak, kita ganti. Kita ganti mencari yang betul-betul siap di URC untuk kerja sama di Godamnya URC Godam itu. Oke, siap. Jadi ini kita memang full bahas Bamser, Godamsnya gitu. Asik. Iya. Memang full lah. Ini juga pertama kali kita bahas baju kuning nih, Mas. Sekali lagi aku bilang. Pertanyaan terakhir, Wah. Apa sih nilai plus dari Bamser? Coba jawab dulu, Wah. Mungkin nih kawan-kawan yang single factor dari baju kuning mungkin tuh yang pengen gabung juga kan di Bamser gitu. Biar lebih tertarik gitu dia. Kalau keistimewaan Bamser ini, misalnya adalah kawan-kawan nih yang kepingin mau jadi prio kan gitu. Prio ini apa nih? Prioritas. Prioritasnya supaya dia mencapai atribut, Bamser bisa ngurus dan bisa membantu dia menjadi prioritas. Gitu. Ini aku jadi makin tertarik. Aku tadi pertanyaan terakhir harusnya. Berarti nilai plus Bamser bisa membantu rekan-rekan tadi menjadi prioritas gitu. Perbedaan prioritas dan yang non prioritas di Maxim ini apa sih imbasnya gitu? Imbasnya nggak ada. Yang prioritas ini otomatis dia masalah orderan tetap ada. Yang non prioritas ini, yang belum prio ini, ya orderan itu tidak ada kecuali kalau kita minta. Ibarat gitu. kayak pengemis kita minta gitu. Kalau yang prioritas nggak perlu diminta pasti dapat. Gitu. Berarti apa sih yang beda prioritas dan non prioritas? Ya. Mungkin gini, aku nih ada akun, ketua juga ada akun gitu. Cuman bagi orang aku non prioritas, tapi ketua prioritas gitu. Perbedaannya apa? Ya, perbedaannya kan kita prioritas itu udah jelas udah diakuin di kantor. Yang udah masuk yang mempunyai atribut. Berarti harus punya atribut. Itu prioritas. Jadi kalau yang nggak punya atribut itu
kalau yang udah terdata di kantor itu prioritas itu yang punya atribut. Gitu. Yang non prio itu kan yang nggak punya atribut. Jadi itu dia perbedaannya. Kalau dia yang punya atribut udah pasti orderan itu pasti ada. Datang aja lah dia. Tetap ada. Dia itu otomatis dan tetap pasti ada. Tapi kalau yang belum prio itu orderan nggak ada. Oh, gitu. Nah, mau ngasih tapi pun nggak sekali-sekali gitu. Nggak door gitu yang kayak yang udah Ya, punya kayak atribut. udah punya atribut ya. Itu. Kalau wah berarti perbedaan prioritas dan non prioritas itu adalah atribut. Atribut. Jaket lah ya, jaket, Iya. helm ya. Iya. Kalau sistem pembayarannya gimana tuh bang? Kalau kemarin di Ijo kan tuh kredit tuh ya, dia bilang kredit lah ya. Kalau di Maxim sendiri gimana? Dia cash, Harus cash. harus cash. 3,5 harus cash 3,5. Oh sekarang 350.000 Iya. Itu dapat apa aja tuh? Baju sama helm, Satu helm, satu jaket. satu jaket. Itu. Ada lagi tambahan pertanyaannya bang? Aku jadi sur juga jadi ya. Besok kita ke Maxim lagi lah kalau kayak gitu. Tapi belum tahu ya Maxim sebelah kita buat kayak mana kan? Nah, itu. Masa kalian datang ke Maxim sebelah pun nggak tahu lagi jawabannya gimana kan gitu. Iya, Yang itu. jelas. Tapi biar kalian tahu, Bumser ini bisa menjadikan yang non prio bisa jadi prio. Tapi tetap harus pakai beli atribut dong. Ya memang harusnya beli atribut, harus ada yang punya duit. Kalau nggak punya Jadi duit kenapa, mana bisa? Kenapa kalau memang harus beli nih? Emang dia nggak bisa beli sendiri? Langsung beli ke kantor gitu nggak bisa? Nggak bisa, Oh gitu. nggak bisa. Untuk sekarang ini nggak bisa. Nanti orang kantor tuh bilang gini, oh nanti bulan kedepannya di kantor itu kan bilang kepala 3 yang bisa ngambil kan gitu. Kepala ini ID gitu. ID-nya kepala 3 gitu. Nanti orang itu bisa bilang, oh nggak bisa. Nanti bulan berikutnya baru bisa. Tapi kalau kita bawa nama komunitas yang udah Diakui lah ya. diakuin sama orang itu, bisa kita ngambilnya. Oke, berarti itulah nilai plus dari komunitas dan nilai plus dari Bumser. Asik, ya. Ada kejual nih Bumser nih bang. Jadi kawan-kawan nih bagi Maxim yang belum prioritas atau belum ada komunitas, gabung di Maxim, di Bumser boleh? Boleh. Asik. Di mana base campnya bang? Saya jalan saya Padang. Jalan Sepadang, Simpang Jalan. Gang Langgar ya. Oke, itu dia kawan-kawannya. Jadi buat kawan-kawan ojol Maxim yang belum ada komunitas, yuk gabung di Bumser. Dan itulah tadi percakapan kita, bincang-bincang kita, kulik lah kita dengan komunitas Bumser. Dan semoga obrolan kita di sore hari ini bisa menjadi edukasi buat kawan-kawan sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, Kedan. Ya bang, kamu udah subscribe belum? Udah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.